Oke, kita akan melanjutkan yang tadi, yang part kedua, yaitu tentang uji beda rareta, uji beda min atau nama lainnya. Uji beda min adalah penguji apakah rareta populasi dua kelompok. Ya, seperti ini. Hipotesis yang dapat disusun adalah seperti ini ya teman-teman. Lalu ini statistik uji yang dapat digunakan, yaitu uji Z, uji T. Lalu ini kasusnya datanya seperti ini. Ya, maka langkah-langkahnya yaitu tetapkan H0 dulu. Lalu yang kedua, tetapkan taraf signifikasinya. Yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok untuk kriteria. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini langkah-langkahnya untuk mengujinya menggunakan aplikasi SPSS. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu misalkan mengambil dua data perusahaan. Jadi kita masukkan dua data perusahaan, lalu kita klik analis, selanjutnya kita klik comparement, kemudian kita klik independent sample t-test. Selanjutnya memasukkan variabel beban ke tes variabel, masukkan variabel perusahaan ke grup variabel. Jadi kita pindahkan, kita transfer dari yang ke kiri ke lalu ke kanan seperti itu. Lalu kita klik continue ini seperti ini. Setelah semua dilakukan, maka keluar hasil seperti ini. Ini kata pengantarnya. Dari tabel di atas kita dapat menentukan bahwa uji rareta dalam data independen harus dilakukan dua tahap, yaitu uji K dan uji data rata-rata. Uji hipotesa untuk homogenetas dan rareta adalah sebagai berikut, yaitu H0 data beban perusahaan berdasarkan kelompok mempunyai variasi sama. H1 data beban perusahaan berdasarkan kelompok mempunyai variasi tidak sama. H0 sama, H1 tidak sama. Lalu untuk uji beda rareta yaitu H0 rareta beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama. Untuk H1 rareta beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah tidak sama. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ya, ternyata seperti itu, sudah selesai. Lalu untuk lebih jelasnya langkah-langkah mengerjakannya, kita bisa lihat di YouTube saya, yaitu uji dua beda rata. Nah, ini ada dua soal, begitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat cara mengerjakannya, langkah-langkahnya yang lebih detail, karena saya tadi cuma membacakan atau memberikan info tentang itu tadi, tentang ini. Lanjut, kita ke modul yang keempat, yaitu uji non-parametrik. Keuntungan dari menggunakan metode non-parametrik yaitu data yang dikelola tidak harus didistribusikan normal, sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal. Yang ketiga, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Yang pertama, uji untuk satu sampel. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah contoh soalnya. Pertanyaannya dari soalnya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi yang didistribusikan normal. Seperti itu pertanyaannya. Langkah-langkah mengerjakannya yaitu kita masuk ke data view. Kita masukkan name, tipe, weight, decimal, label, value, missing. Seperti itu. Setelah
ke variable view maksud saya, lalu kita ke data view untuk mengisi data yang seperti di atas ini. Data view ini mengisi ini. Setelah itu kita klik analis, lalu kita ke non parametric test, lalu kita ke satu sampel KS, kemudian akan muncul gambar. Berhubung gambarnya tidak keluar ini teman-teman, bisa dilihat di YouTube saya, nanti saya akan memperlihatkan. Lanjut, setelah itu kita ke one sample Koklomolov seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu uji data dua sampel berhubungan. Di sini sudah ada contohnya sesudah dan sebelum. Langkah-langkah untuk mengerjakannya sama, kita tetap isi data view dan variable view ya teman-teman, diisi seperti yang ditampilkan di gambar ini. Setelah data view dan variable view masuk, lalu kita ke klik analis, lalu kita ke non parameter test, lalu kita ke dua relate sample, kemudian akan muncul seperti di gambar seperti ini. Lalu setelah itu memindahkan variabel sebelumnya dan sesudah ke kolom tparts. Nah, di sini kita masukkan di sini sebelum variabel 1 dan sesudah variabel 2 seperti itu. Setelah itu kita klik OK dan keluarlah data seperti ini. Ini analisisnya, bisa kalian lihat karena saya sudah jelaskan di YouTube. Lebih jelasnya bisa lihat di YouTube. Ya, ini sama seperti yang tadi. Lalu yang ketiga, uji dua data sampel tidak berhubungan. Tadi berhubungan dan ini tidak berhubungan. Cara-caranya masih sama, kita isi data view dan variabel view. Bisa dilihat. Ya, ini diisi variabel view dan data view. Lalu kita ke analis, kita ke non parametric test, lalu kita ke dua indent sampel, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Lalu untuk salesman dan kelompok seperti di gambar, kita pindahkan ke test variable list seperti itu. Dan setelah semua itu masuk, keluar datanya seperti ini ya teman-teman. Lalu yang keempat, uji data 3 atau lebih sampel berhubungan. Tadi berhubungan tidak, dan ini 3. Jadi ini contoh soalnya 3, tadi 2, yang pertama tadi 1. Langkah-langkahnya sama, yaitu masukkan data view, lalu variable view, lalu kita klik analis dan parametric test, lalu kita ke key relate sampel, kemudian akan muncul gambar seperti ini ya. Dan ini latihan 5 soalnya tadi, dan saya sudah masukkan di sini ini. Tadi kita latihan 5 ya teman-teman, sebentar. Uji non parametrik ya, bisa kita lihat di sini. Nah, satu sampel non parametrik di sini teman-teman. Ini yang satu, ini yang dua sampel berhubungan, dan ini yang uji 3 atau lebih, kan tadi sudah ada banyak ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut part yang selanjutnya.